Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Polemik es teh ya, bukan polemik nasab, tapi polemik es teh. Ini masih ramai diperbincangkan di media sosial. Kenapa demikian? Ya tentunya karena membawa-bawa pendai ya. Pendai itu pendakwah urusan agama. Sehingga masih terus bergulir. Ini menyangkut nama Islam juga kan. Nah, gara-gara polemik nasab, kok polemik nasab? Biasa ngomongin nasab jadinya keceledotan polemik nasab. Polemik es teh. Nah, polemik es teh ini akhirnya Gusmus angkat bicara. Nah, kita dengarkan bagaimana pesan Gusmus kepada Kang Taim. Kita dengarkan. Tujuan dakwah harus itu, kalau nggak tahu ya malah ngaco. Karena dakwah itu kaitannya dengan khair. Utu ila sabil, utu ila sabil, ketika jalan Tuhan, jalan kebaikan. Mengajak baik harus dengan cara yang baik. Perintah saja amar ma'ruf juga harus dengan yang ma'ruf. Kalau kita ngajak tapi nggak ngerti maknanya ngajak, ya sudah runyam. Ngajak itu tadi ada nuansa membujuk, ada nuansa merayu, segala macam mengajak. Nanti kalau sudah terajak baru amar ma'ruf nahi munkar. Sangat bijak apa yang disampaikan oleh Gusmus ya. Pendakwah atau dai itu ya harus memakai cara-cara yang benar gitu loh. Mengajak orang untuk beragama, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu ya harus pakai jalan khair. Dakwah itu harus bil khair, dengan kebaikan. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajak menuju jalannya Allah itu dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dengan bahasa yang baik. Jadi tidak boleh merendahkan orang, menjelek-jelekkan orang dengan dalih guyonan. Ini loh, makanya polemik es teh ya, bukan polemik nasab. Polemik es teh ini masih terus bergulir ya karena mengatasnamakan pendai, dan semua orang paham bahwa Kang Taim itu pendai loh, dan jam terbangnya itu sudah nasional itu. Bagaimana mungkin sampai terjadi kasus penghinaan kepada penjual es teh? Nah, ini harus tahu, sebagai pendakwah atau dai itu harus tahu tugasnya dai itu apa toh, gitu loh. Jadi rambu-rambu dalam mengajak menuju jalannya Allah itu harus tahu, harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya dengan kebaikan, bukan dengan cacian, bukan dengan menjelekkan, menghina. Ini kan sudah keluar dari rambu-rambu sebagai dai. Ini kalau menurut Gusmus seperti itu. Makanya amar ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang bagus, yang baik, itu harus pakai sesuatu yang ma'ruf juga. Mengajak orang untuk beribadah itu ya pakai metode yang baik.
Nah ini merendahkan, menghinakan. Loh, jelas loh pengakuan dari sang penjual es teh itu, Pak Sonhaji itu, lu sakit. Bahkan keluarga beliau itu juga memberikan kesaksian, sakit, betul sakit. Ya kita bayangkanlah diri kita, seumpama kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penjual es teh di pengajian-pengajian, tempat-tempat yang ramai, kan gitu. Suatu ketika ustadznya itu kurang bahan, terus kita sang penjual es teh ini dijadikan bahan. Tapi ya itu mengarah ke penghinaan, mengatakan goblok. Nah ini kan penghinaan, dan tentu semua orang akan sepakat bahwa goblok ini bahasa kasar, bahasa yang tidak sepantasnya dilontarkan oleh seorang pendakwah dai, gitu loh. Makanya ini pembelajaran. Pesan Gus Mus itu luar biasa. Kalau semua dai tahu tujuan dakwah itu apa, insya Allah tidak akan terjadi polemik es teh, tidak akan terjadi. Ini bukan hanya untuk Kang Taim saja, tapi untuk kita semua sebagai iktibar lah, sebagai apa ya, sesuatu untuk introspeksi. Ketika hari ini orang berlomba-lomba biar viral, biar terkenal, salah satunya ya berlomba-lomba menjadi penceramah. Anggapannya penceramah itu wow, mudah, tinggal nyerocos, dalilnya 1-2 kan gitu. Ternyata konsekuensinya itu besar. Salah sedikit, terpleset sedikit, ya akhirnya terjadilah polemik es teh. Ini menjadi renungan buat kita semua. Jangan sampai kejadian-kejadian yang telah terjadi itu menimpa kepada diri kita. Cukup itu terjadi sebagai bahan renungan, bahan pelajaran, pengalaman yang tidak boleh kita tiru. Itu sudah tahu jalan ini ada lubangnya, besok lewat lagi masuk lubang yang sama, jalan yang sama, wah kelewatan itu, maksudnya kelewatan bodohnya itu. Makanya kita harus terus menggali, merenung kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita, agar supaya apa? Agar supaya ada kewaspadaan yang kita ciptakan untuk diri kita, untuk menjaga diri kita. Penting. Makanya sebagai pendakwah itu menurut Gus Mus harus tahu tujuannya dakwah itu apa. Mengajak untuk menuju jalannya Allah. Mengajak menuju jalannya Allah itu harus bil khair, dengan kebaikan, bukan dengan hinaan. Itu sudah keluar dari koridor gitu. Itulah pesan bijak dari Gus Mus yang luar biasa menurut kami, yang patut kita renungkan bareng-bareng saudara-saudara. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.